Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahul awwalin wal akhirin وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين فإن الله عز من قائل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Al-Balad Komplek Bulog yang dirahmati, disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disampaikan DKM kita tentunya dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kita diingatkan untuk lebih peduli terhadap diri kita, bukan hanya menjalankan kehidupan tunduk pada agama, tapi bagaimana nilai-nilai dari apa yang kita lakukan mampu mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita terus dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan dimensi apapun. Al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam akan tetap eksis, tetap relevan dalam konteks dan ruang waktu, bahkan keadaan yang kita alami, meskipun keadaan itu tidak nyaman untuk kita. Meskipun kita dituntut untuk lebih sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita sudah sejak lama diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi keadaan yang tidak membuat kita nyaman, sesuatu yang tidak sesuai dari apa yang kita inginkan, high expectation, kemauan yang kuat dengan reality of life, dengan kenyataan hidup. Namun itu boleh jadi lebih baik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kita menjalankan sesuatu sesuai apa yang kita mau, yang kita suka, yang penting kita yang kena dan seterusnya, fa huwa khairul lakum. Itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak bijak terhadap diri kita sendiri. Maka pantas kalau kemudian DKM Masjidil Haram
Syekh Abdurrahman As-Sudais. Belakangan doa-doa beliau kita perhatikan. Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh ajiluhu wa ajiluhu. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu baik sekarang maupun nanti. Berikanlah kami hal-hal yang terbaik dari kehidupan kami sekarang maupun nanti. Wa na'udzubika minasy syarri kulluh ajiluhu wa ajiluhu, dan jauhkan kami dari ketidakbaikan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang membahayakan. Ajiluhu wa ajiluhu, sekarang maupun nantinya. Innaka anta allamul ghuyub, Engkaulah yang mengetahui segala yang tersirat dari apa yang Kau tunjukkan dari kehidupan kita di muka bumi ini. Itu artinya ketika kita sudah meningkatkan iman kita, tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetap kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan apa yang diputuskan dari pemimpin kita, dari DKM yang sudah mencetuskan apa yang harus kita lakukan dari protokoler kesehatan, cuci tangan, beribadah dengan social distancing seperti ini. Tentunya kalau kita kerjakan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan imunitas yang luar biasa. Iman yang kuat, iman yang benar akan menghasilkan imunitas yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, sebelum ada hal yang harus kita lakukan bersama untuk physical distancing dalam beribadah kita seperti salat Jumat kita kali ini, atau social distancing yang kita lakukan dalam urusan bermuamalah, cuci tangan yang dianjurkan. Sejak lama baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kita, idza qama ahadakum fala yaghmis. Di antara kalian bangun tidur, mulai beraktivitas, ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ketika Allah kembalikan, Allah hidupkan setelah Allah wafatkan, fala yaghmis. Jangan sekali-kali kita menyentuh sesuatu, bejana makanan, bahkan makanan yang di hadapan kita, sebelum apa? Kita melakukan toharoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sekali lagi iman menghasilkan imun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan bukan hanya sekedar rutinitas belaka, akan tetapi kita jalankan sesuai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang tidak pakai masker mati, yang pakai masker mati. Cuci tangan mati, enggak cuci tangan mati. Yang physical distancing mati, yang tidak physical distancing mati. Cuma bagaimana kita menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman dan berislam saja, tapi bagaimana kita ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berusaha sekuat tenaga kita dengan adanya wabah di hadapan kita, dengan Allah ciptakannya makhluk di antara makhluk-makhluknya. Corona bukan untuk dimusuhi, tapi kita sedang sleep with the enemy. Hidup berdampingan dengan musuh kita. Hidup berdampingan dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menang berdampingan dengannya. Maka
Ketika kita sudah lakukan itu, insya Allah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dengan apa yang kita jalani bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tapi berdasarkan keimanan yang kuat di hadapannya, insya Allah Allah memberikan kita imun yang luar biasa. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Balagh, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang kurang sehat mudah-mudahan lewat salat ini Allah sehatkan badannya. Yang sehat segar bugar mudah-mudahan Allah jauhkan dari OTG-nya, gejala-gejala yang kemudian tidak terdeteksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan kita dalam rangka menjalankan iman di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika keimanan sudah kita lakukan, akan lahir yang namanya imunitas luar biasa. Maka kemudian kita diciptakan fi ahsani taqwim, untuk menjadi umat yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang paling bermanfaat bagi orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun belakangan good looking menjadi sesuatu asumsi yang tidak baik. Dulu kita punya yang namanya thayyib. Thayyib kalau kita refleksikan dalam konteks Al-Quran dan Sunnah adalah kebaikan. Sesuatu yang baik adalah thayyib. Belakangan thayyib dianggap bang thayyib yang tidak pulang 3 kali lebaran. Fitnah, seringkali kita melihat esensi fitnah pada sesuatu yang negatif. Membicarakan orang, syirik dengan orang lain, tidak peduli dengan orang dan seterusnya. Padahal fitnah dalam terminologi Quran adalah sesuatu yang baik pun menjadi fitnah buat kita. Bisa kita lihat, innama amwalakum wa auladakum, boleh jadi harta kita yang kita punya itu menjadi fitnah buat kita. Boleh jadi rezeki yang berlimpah ada di dalam kantong kita dan rekening kita, itu menjadi fitnah buat kita. Boleh jadi anak yang kita besarkan, istri yang berdampingan dengan kita di rumah, itu pun menjadi fitnah buat kita. Bahkan Allah mengingatkan kita, fahuwa aduwwul lakum. Boleh jadi bukan hanya fitnah, tapi menjadi musuh buat kita. Belakangan good looking, sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang kemudian bersih, menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk Allah di hadapannya, menjadi salah satu yang membuka pintu-pintu radikal. Orang-orang yang pandai berbahasa Arab, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, bahkan mereka yang kemudian menghafal Quran, dianggap menjadi satu pintu dari pintu-pintu radikalisme di negeri kita ini. Itu artinya, ayo, apapun yang terjadi, kita lakukan karena keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berkembang, kalau iman itu betul-betul yakin karena Allah dan Rasulnya, iman yang benar, bahwa mereka yang membaca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'a, yang membaca Quran meskipun terbata-bata, tidak lancar, falahu ajron, dia punya 2 pahala. Ajrun inda qiraatihi, pahala ketika dia membaca Al-Qur'annya, wa ajrun inda istiqamatihi, dan pahala dia istiqamah untuk membacanya. Ingat bahwa Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya di yaumil qiyamah kelak. Ingat bahwa Quran da'un likulli da'in wa saqam. Dia adalah obat dari segala penyakit kita di muka bumi ini. Jauh dari corona, mari berdekatan dengan Al-Quran. Ingin sehat luar biasa, ayo beriman dengan membaca Al-Quran, bukan meninggalkannya. Bahkan
ketika kita sudah membaca Al-Quran, mau belajar tentang Al-Quran, Allah bangkitkan kita bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya mudah-mudahan kita terus menjalankan kehidupan ini dalam rangka beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rutinitas, tapi meyakinkan bahwa ini betul-betul iman kita untuk kemudian Allah berikan terbaik. Andai ada manfaat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita menang melawan corona, kita insya Allah minal airina wal faizin, orang-orang yang diberikan kesempatan lulus dari Universitas COVID-19 untuk kemudian kita bermanfaat untuk keluarga dan orang terdekat kita. Andai tidak ada manfaat lagi, Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islama wal muslimin wakhzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh wa na'udzubika ya Allah minasy syarri kulluh ajiluhu wa ajiluh innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina hadha ya Allah, masjid Jami'al Balad wa qaryatina hadhihi ya Allah, komplek Bulog Madamatis samawati wal ardh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al baladina hadhihi Indonesia baldatan aminah, baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatan qawiyah, baldatan tayyibatan wa rabban ghafurun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.